Pemirsa, Bjorka, nama akun hacker atau peretas tengah menjadi perbincangan setelah berulah membocorkan sejumlah data penting pribadi maupun beberapa lembaga pemerintah. Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Kabid Hukum Internal DPP Partai Perindo, Kris Taufik. Selamat petang, Pak Kris. Selamat petang. Boleh dibuka maskernya, Oke. Pak? Ya, selamat petang. Siap. Selain Pak Kris, kita juga telah terhubung dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Pak Ariandi Putra. Selamat petang, Pak Ariandi. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Pak Kris. Selamat petang, Pak Ariandi. Senang berkenalan di sini. Baik, saya ke Pak Ariandi. Pak Ariandi, seperti apa ini kebocoran sudah bukan pertama kali terjadi? Sebenarnya apa yang salah dengan sistem kita? Kenapa ini terus berulang di Indonesia? Ya, terima kasih, Mas. Perlu kita beritahu juga bahwa transformasi digital di Indonesia juga berkembang sangat pesat. Nah, selain itu bahwa terus-menerus kita sampaikan semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka semakin tinggi juga risiko dan ancaman yang ada. Nah, itu juga terus kita berikan informasi tersebut kepada masyarakat bahwa dalam menjaga keamanan siber itu merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kita bisa sama-sama memastikan bahwa kita berakses di internet itu bisa aman dan nyaman, Mas. Tanggung jawab bersama ini tapi tetap harus ada yang bertanggung jawab. Siapa dalam hal ini, Pak Ariandi? Ya, jika kita merujuk kepada PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dalam pasal 3 PP 71 tahun 2019 itu sudah jelas menggambarkan dan menyebut bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Nah, ini kan merujuk kepada penyelenggara sistem elektronik. Jadi BSSN sesuai tugas dan fungsinya juga memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi dan juga membentuk peraturan BSSN nomor 4 tahun 2020 dan juga nomor 8 tahun 2020 dan juga nomor 4 tahun 2021. Baik, saya ke Pak Kris. Pak Kris, jika ternyata data sudah bocor seperti ini, apa yang harus dilakukan negara dan juga kita sebagai individu untuk melindungi data kita juga? Begini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah dari sisi pertanyaannya selama ini kan apakah ada perlindungan data pengaturannya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Ariandi. Memang dari kemarin saya juga tunggu-tunggu, tidak ada yang membicarakan bahwa sudah ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Di situ sudah sangat detail teknis diatur mengenai pengaturan-pengaturan soal kerahasiaan data. Bahkan di situ sudah diatur mengenai siapa yang harus bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektronik. Cuman yang menarik begini, ini kan diundangkan itu 4 Oktober 2019, mungkin Pak Ariandi bisa koreksi. Yang saya baca itu diundangkan 4 Oktober 2019 dan ada waktu peralihan untuk penyesuaian itu 1 tahun dan 2 tahun untuk yang existing penyelenggara. Nah, pertanyaan saya begini, ketika sekarang ramai soal kebocoran data, apakah mereka-mereka yang tadinya menghimpun data masyarakat karena kebutuhan, contoh operator, katakanlah operator seluler gitu, mungkin ada yang karena kebutuhannya internal, mereka menghimpun data-data pelanggan. Tetapi kemudian ketika sudah data-data pelanggan itu terhimpun, apakah mereka langsung terkonversi menjadi PSE, penyelenggara sistem elektronik? Kalau mereka terkonversi menjadi PSE, maka aturan PP 71 itu bisa berlaku, bisa diaudit dan sebagainya gitu. Tetapi kalau tidak, ya mungkin ada sedikit pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mereka harus dikonversi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai kebocoran data, saya tadi dengar berita statement Pak Mahfud. Saya coba untuk download kemarin itu yang diramaikan bocor-bocor itu. Dan saya sepakat, bahasa saya gini, yang bocor ini bukan data sensitif. Karena contoh yang katanya rahasia negara itu, saya coba lihat dan saya belum menemukan referensi yang lain. Itu sebenarnya dimaksud adalah judul email, bukan isi email. Jadi kalau kita kirim surat, ini amplopnya yang dibocorkan, bukan isinya. Artinya gitu. tidak begitu berbahaya sebenarnya? Gini, saya lebih suka menyebut ini data tidak sensitif.
Karena tidak sensitif tentunya tidak berbahaya. Tetapi ini adalah early warning, alert bahwa ini loh ada yang bisa mengambil ke situ. Siapa tahu nanti karena kemampuannya dia bisa mengambil lebih sehingga kontennya juga terupdate gitu. Tetapi saya sampai hari ini masih yakin bahwa data-data sensitif yang memang merugikan sekali negara maupun pribadi itu masih cukup mampu institusi-institusi dan aparat-aparat kita untuk menjaga itu. Contoh, kalau KTP saya dibocorkan data saya semua, pertanyaannya, data itu dipakai ke bank. Apakah otomatis orang yang pakai data saya dapat duit? Kan enggak juga. Ada proses lain lagi. Mungkin begitu dari saya. Baik, saya ke Pak Ariandi. Pak Ariandi, ini tadi katanya early warning, meskipun datanya tidak sensitif yang diunggah oleh akun Bjorka ini. Tapi seperti apa ke depannya nanti pihak BSSN mengatasi hal ini agar tidak terulang? Dan seperti apa hal yang akan dilakukan kepada saat ini penyelenggara provider yang dinilai datanya telah bocor? Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Kris tadi, saya juga early warning itu sepakat ya bahwa sebenarnya di BSSN juga sudah mengirimkan notifikasi terhadap semua kementerian dan lembaga dalam monitoring traffic yang dilakukan oleh National Security Operation Center. Nah, monitoring ini juga kita lakukan setiap hari 24 jam. Kita berikan notifikasi ke semua kementerian lembaga untuk melihat ada celah-celah kerawanan ataupun anomali traffic yang tidak wajar. Nah, ini juga merupakan salah satu tugas dan fungsinya BSSN dalam sebagai badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, BSSN baru dibentuk 2017. Nah, berdasarkan Perpres 28 tahun 2021, tugas kita itu melaksanakan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Nah, ini yang terus kita jaga agar kita susun juga pedoman pengamanan dan penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, kerjasama dengan setiap instansi itu diperlukan agar juga keamanan siber itu benar-benar bisa terwujud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Baik, lantas jika sudah seperti ini, sudah jelas aturannya dari undang-undang sendiri, seperti apa nanti sanksinya kepada para PSE ini yang datanya bocor? Ya, tentunya kita di BSSN terus mendorong ya bagaimana rancangan undang-undang pelindungan data pribadi itu bisa cepat direalisasikan. Selain itu juga kita mendorong ada rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber. Nah, jika melihat dari dua rancangan undang-undang ini juga bisa memberikan titik pijak dan titik balik bahwa ada regulasi yang lebih jelas mengatur terkait dengan keamanan siber. Nah, syukurnya bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden sudah tanda tangani peraturan Presiden terkait dengan IIV. Nah, ini juga menjadi salah satu penguat agar keamanan siber itu ke depan bisa jadi lebih baik lagi, Mas. Artinya sanksinya sampai sekarang belum bisa dipastikan apa ke lembaga yang bocor ini datanya, Pak Ariadi? Ya, ini kita kan berbicara terhadap kewenangannya BSSN yang sekarang masih terbatas dengan didorongnya regulasi-regulasi yang ada. Nanti kita bisa lihat bahwa di RUU PDP dan RUU KKS itu bisa lebih luas untuk bagaimana penyelenggara sistem elektronik itu bisa menjalankan sistem elektroniknya secara andal dan aman. Baik, ke Pak Kris ini sebagai antisipasi ke depannya, apakah aturan ini saja cukup atau mungkin ada pengecekan secara berkala yang harus dilakukan oleh BSSN atau pemerintah kepada PSE ini agar data tidak bocor kembali? Gini, kalau sebelumnya begini, ini kan tren soal bocor nggak bocor ini kan sudah menjadi tren global, terjadi bukan spesifik Indonesia gitu. Betul. Nah, dari situ saya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ariadi tadi harus disikapi begini. Harus dipilah dulu mana-mana yang sudah tergabung tadi istilahnya Pak Ariadi pusat data nasional atau apa tadi istilahnya ya. Tetapi yang saya mau menyampaikan, jangan-jangan tidak semua data masyarakat yang dihimpun oleh pihak swasta itu terhimpun di situ, dan pihak swastanya pun mungkin belum menjadi penyelenggara sistem elektronik di lingkup swasta. Jadi mungkin
permohonan saya ke Pak Ariandi dan dari lembaga pemerintah BSSN dan yang lain adalah alangkah baiknya kalau itu dipastikan dulu. Jadi dipastikan dulu semuanya itu sudah masuk di dalam lingkup PP 71 2019. Kemudian mengenai sanksi di situ juga sebenarnya sudah ada, tetapi memang perlu diperkuat lagi dengan beberapa rancangan undang-undang yang tadi disampaikan gitu. Baik. Itu saja sih dari saya. Baik Pak Ariandi, ini ada rencanakan nanti pemerintahan ini membentuk tim khusus untuk menangani masalah siber ini sehingga hal ini bisa teratasi dan di Indonesia ini resikonya bisa minim. Ya, kalau berbicara dengan badan baru nanti kita tunggu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi kita di BSSN tugas dan fungsi pokoknya jelas bertanggung jawab kepada Presiden di bidang keamanan siber. Kita dalam peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 itu kita juga dijelaskan terkait dengan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, itu yang perlu kita sampaikan juga. Peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 juga mengatur terkait dengan pedoman manajemen keamanan informasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis. Jadi kita di BSSN menyusun berbagai standar teknis yang bisa menjadi rekomendasi dan diimplementasikan oleh penyelenggara sistem elektronik. Begitu, Mas. Baik, Iya. Pak Kris, Iya. tanggapan? Iya, begini Pak Ariandi, mungkin sedikit kalau dari saya melihatnya begini, bahwa standarnya untuk PSE sudah disiapkan begitu ya. Tetapi yang mungkin perlu dilakukan adalah data-data yang sudah terkumpul oleh entitas-entitas yang tadinya dia memang belum terkategorikan PSE, kemudian kita sekarang pemerintah mengimplementasikan PSE, maka si entitas-entitas tadi menurut saya harus sesegera mungkin menyesuaikan dirinya menjadi PSE sesuai peraturan yang ada, supaya bukan mempermudah, supaya menjadi kontributor untuk mempermudah permasalahan ini gitu. Karena kalau tidak terkonversi ya gimana mau ngikutin aturan-aturannya gitu dari saya. Baik, kita harapkan semoga lembaga swasta ini bisa mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah sehingga mungkin data-data kita ini bisa lebih aman dan kita juga menjadi warga bisa lebih aman. Terima kasih Pak Kris Taufik, Kabid Hukum Internal DPP Partai Perindo telah bergabung bersama kami di sini, dan juga terima kasih Pak Ariandi Putra, juru bicara BSSN telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Kris. Terima kasih Pak Ariandi.